Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain. Bapak Ibu hadirin pemirsa Muncul TV, Bapak Ibu orang tua kelas 7, 8, 9 yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Selasa, kami sangat berbahagia sekali. Pada pagi hari ini ada kunjungan monitoring pelaksanaan PTM hari kedua pada minggu ini di bulan September. Beliau hadir pada pagi hari ini, Bapak Ombu Abidin. Bapak Ombu Abidin menika Bapak Ibu semua dari LOD, Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Wakil Ketua Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta. Hadir pula Bapak Ibu pada kesempatan kali ini adalah Bapak Hasim SIP MACC. Pak Hasim, beliau adalah Kabid SMP Dikpora Kota Yogyakarta. Dan Bapak Ibu hadir pula adalah Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Ibu Naneng Hidayati SPD. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu sekalian orang tua kelas 7, 8, 9. Pada hari ini beliau, Pak Ombu dan Pak Hasim sudah berkeliling untuk melihat langsung pelaksanaan PTM di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, baik dari segi prokesnya maupun dari pelaksanaan PTM di kelas kita masing-masing. Sebelumnya Bapak Ibu akan kami berikan informasi dan sambutan singkat dari Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Untuk itu kepada Ibu Naneng Hidayati SPD kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah pada kita semuanya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam senantiasa marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para umatnya yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang. Yang kami hormati Bapak Ombu Abidin dari LOD DY, yang kami hormati Bapak Hasim dari Dinas Dikpora Kota Yogyakarta. Terima kasih sekali atas waktunya yang telah menyempatkan diri tadi ya melaksanakan monitoring berputar-putar di setiap kelas ya, dari kelas ke kelas menyaksikan pembelajaran tatap muka di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Nah, ini nanti Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 7, 8, 9 kita akan menanyakan kepada Pak Ombu dan Pak Hasim kira-kira nanti apa ya kesan dan pesannya kepada kita semuanya terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Begitu Bu Afi, mungkin langsung ke saya saja atau ke Bu Afi untuk langsung ke Pak Ombu untuk memberikan kesan dan pesan Bapak. Nah, kesan dan pesannya selama tadi melihat langsung pelaksanaan tatap muka di kelas dan juga prokesnya yang sudah kita laksanakan tadi. Bapak. Saya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hormati Pak Hasim, Ibu Kepala Sekolah dan Mbak Moderator. Jadi ada beberapa catatan ya dari memang kami LOD ini memang punya fungsi ya memberi pemantauan ya khusus untuk dalam prokes ini agar sesuai dengan prosedur ya. Salah satunya mungkin dari surat edaran dari Dikpora Kota. Nah, dari apa yang saya lihat di SMP Muhammadiyah 2 ini, hal yang menurut saya menarik adalah bagaimana SMP Muhammadiyah 2 ini melakukan langkah maju ya menurut saya dengan melibatkan semua ya, siswa kelas 8. Karena bayangan saya tadi ketika datang sini 50% saja yang ada di sini, yang sisanya di rumah gitu. Jadi ada blended training atau hybrid. Ternyata SMP 8 ini, SMP Muhammadiyah 2 ini kelas 8 hadir semua, ini luar biasa. Cuma yang di rumah menurut saya itu yang kemudian tadi ada alasan orang tuanya tidak izinkan atau mungkin masih di luar kota dan mungkin minggu depan sudah di sini. Nah ini hal yang ya istilahnya kreativitas lah dari SMP Muhammadiyah 2.
Kemudian untuk prokes, karena kami dari LOD sendiri sudah bukan pertama kali ya, artinya melakukan pemantauan ketika ASPD pun, ya sekolah ini juga salah satu yang menurut saya punya langkah maju dengan melakukan ngetes siswanya ya dengan dulu Ginus ya. Nah, ini juga hal-hal yang kemudian menurut saya bisa menjadi satu keyakinan orang tua untuk memberi kepercayaan anaknya kepada sekolah untuk ya belajar tatap muka. Nah, kalau kami dari LO kemudian punya checklist VDG ya, ventilasi, durasi dan jarak, saya pikir ini luar biasa. Jadi misalnya kita lihat dari ventilasi dulu ya. Saya tadi coba lihat di ruangan, saya pikir sudah sangat baik ya ventilasi. Kemudian durasi walaupun surat edaran yang kemudian diterima semua sekolah itu 180 menit, Muhammadiyah 2 ini kemudian mengambil yang 120 menit ya, artinya 2 jam saja. Artinya apa? Artinya ya ini sudah menurut kami ya melakukan langkah awal ini dengan memberi durasi waktu yang menurut secara kesehatan itu masuk, ya sudah, ini udah bagus. Nah kemudian yang terakhir masalah jarak ya. Saya tadi melihat di ruangan itu jaraknya sudah sangat ideal. Artinya apa? Artinya apa yang kemudian dituliskan di surat edaran itu sudah dilaksanakan dengan baik di Muhammadiyah 2 ini. Tinggal sekarang orang tua yang tadi wait and see atau yang masih di luar daerah, ini sudah waktunya ya. Kalau kami dari Allah mengatakan ini betul-betul sekolah ini tidak main-main ya. Artinya tidak main-main itu semua apa yang diharapkan dari regulasi ya, dari Dikora, kemudian ada MCC atau PDM, semua dijalankan dengan bagus. Tinggal sekarang ya kita bermunajat kepada Yang Maha Kuasa. Ini ikhtiar sudah dijalankan semua nih. Makanya menurut saya 5M terakhir ya M yang terakhir itu ya memohon ridho ya, memohon ridho kepada Yang Maha Kuasa. Ya itu dengan pertama sebelum belajar ya ada doa, ada tadarus dan sebagainya. Ini kan bagian dari bagaimana kita memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar semua itu berjalan lancar dan aman ya. Kalau kami di LOC bilang mandali, aman dan terkendali. Saya pikir itu mungkin ya kesan saya semua dan pesan. Kalau pesan saya cuma satu, Ibu, jangan sampai kendor, kemudian tetap ini dipertahankan terus karena ini adalah muara atau langkah maju kita bagaimana yang kemudian anak itu yang sudah sekian tahun ya atau kurang lebih 2 tahun di rumah itu tidak ada sentuhan guru yang dengan kasih sayang, dengan kelembutannya di ruang kelas itu. Kemudian sekarang muncul lagi, ini kan kita harus bangun kembali. Karena dari beberapa yang kami lihat di perjalanan sekolah itu, hampir sebagian besar anak itu di posisi sopan santun agak kurang. Lewat-lewat aja misalnya. Nah, dengan kemudian ada di sekolah, dilatih lagi. Bagaimana? Biar tidak jabat tangan atau tidak mencium tangan guru, ya minimal sedekap gitu ya. Jadi penghormatan sebenarnya. Ini kan bagian dari etika sebetulnya ketika kita orang timur gitu kan. Betul tinggi moralnya untuk bagaimana menghormati orang yang lebih dijualkan. Saya pikir itu mungkin. Terima kasih sekali Pak Ombu Abidin dari Ombudsman yang telah memberikan apresiasinya kepada sekolah kami SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, berikan motivasi, semangat untuk kembali anak-anak dan orang tua. Percayalah bahwa kita sudah berikhtiar sebaik mungkin dengan melaksanakan semua prokes secara ketat. Monggo Bapak Ibu semua untuk kita tinggal ikhtiar ya Pak ya, mohon ridho pada Allah untuk agar anak-anak tetap sehat selama menjalankan PTM ini. Terima kasih sekali Pak Abu atas semua motivasi dan tadi segala masukannya. Selanjutnya dari Pak Hasim dipersilahkan untuk memberikan kesan dan pesan setelah berputar-putar di sekolah kami. Tadi juga sempat melihat proses hybrid learning yang ada di kelas ya untuk memfasilitasi anak-anak yang tidak berada di dalam kelas, tapi anak-anak tetap bisa bergabung ya karena ada beberapa anak yang memang tidak bisa melaksanakan PTM di sekolah karena beberapa alasan tadi. Ini tadi nanti akan disampaikan oleh Pak Asif. Monggo Pak, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu wali siswa dan anak-anakku semuanya yang berbahagia. Pak Ombu dari Ombudsman, Bu Neneng, Bu Abi dari SMP Muhammadiyah 2.
alhamdulillah ya selama penantian kita 1,5 tahun lebih anak-anak tidak menginjakkan kakinya di sekolah untuk belajar tatap muka. Ini sedikit demi sedikit kondisi kita sudah mulai membaik. Ini angka positif rate sudah turun untuk COVID-nya juga turun, dan alhamdulillah di DIY dan Kota Jakarta sudah memasuki level 3. Nah ini tentu patut dan wajib kita syukuri, mudah-mudahan ke depan masuk level 2, level 1 dan normal. Nah, Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Jakarta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, dari surat keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, ketika di satu daerah dimasukkan dalam kriteria level 3, maka pembelajaran boleh dilaksanakan secara terbatas. Itu juga sesuai dengan instruksi Gubernur DIY, instruksi Wali Kota, maupun juga surat edaran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jakarta nomor 421/4509, yang intinya saat ini sekolah sudah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka meskipun secara terbatas. Kenapa terbatas Bapak Ibu dan pemirsa? Karena memang sekarang kita belum boleh mendatangkan siswa dalam jumlah penuh. Artinya jumlahnya maksimal dibatasi dulu 50%. Kemudian durasi waktunya juga belum boleh penuh, 1 hari penuh, maksimal 180 menit atau 3 jam. Nah ini dalam rangka upaya untuk yang pertama adalah membiasakan anak dulu yang sekian lama tidak belajar, mungkin semangatnya agak berkurang. Mungkin juga untuk memotivasi mereka biar ketemu dengan gurunya, ketemu dengan siswanya, sehingga minat untuk belajar lagi di sekolah tumbuh lagi dan bangkit lagi. Nah terkait dengan prokes dan proses, saya kira dari Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan baik itu surat edaran, baik itu buku saku yang harus dipedomani oleh satuan pendidikan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar supaya ikhtiar kita, upaya kita untuk mulai pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan baik, tidak ditemukan klaster lagi dari satuan pendidikan. Kalau masalah proses, saya kira tadi dari LOD sudah menyampaikan, beliau dari eksternal saya kira lebih objektif, lebih valid ya. Saya tidak akan menyampaikan bagaimana hasil pemantauan di SMP Muhammadiyah 2 ini, tapi tadi secara keseluruhan dengan jelas, tegas, lugas tadi Pak Bumbu Abidin sudah menyampaikan. Biasanya kalau penilaian itu dari eksternal itu lebih objektif, kalau dari internal mungkin ada tambahan-tambahan ini Pak ya. Jadi terima kasih Bu Naning, Bu Abi dan keluarga besar SMP Muhammadiyah 2 Jakarta sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban sesuai dengan surat edaran dinas. Mudah-mudahan ini langkah awal kita untuk nanti kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara normal setelah semua proses nanti berjalan, kondisinya juga sudah baik sekali. Mudah-mudahan semuanya keluarga besar SMP Muhammadiyah 2 Jakarta senantiasa diberikan kesehatan, bisa melaksanakan aktivitas dan tugasnya masing-masing dengan baik. SMP Muhammadiyah 2 ke depan semakin maju dan semakin berprestasi. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Hasim atas tadi intinya penilaiannya, kesan-pesannya terhadap sekolah kami, dan juga Pak Ombu Abidin ya tadi masukan dan intinya itu kesan dan pesannya seperti yang disampaikan Pak Hasim bahwa justru dari penilaian dari eksternal ya Pak ya, dari unsur eksternal dari lembaga ombudsman DIY. Bapak Ibu yang kami hormati, itu tadi sekilas tentang perjalanan monitoring dari LOD ya, lembaga ombudsman DIY, dan juga dari
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada hari ini. Alhamdulillah sekali semuanya terkesan positif ya, tidak ada yang dibuat-buat karena langsung menyaksikan sendiri. Insya Allah Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu, selama di sekolah kami jaga dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, termasuk tadi di kelas bagaimana, jaraknya bagaimana, prokesnya bagaimana. Insya Allah kami sudah laksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu Bu Abi. Ya. Mungkin nambah sedikit. Silakan, Oke. Bapak. Ya, ini Bapak Ibu dan pemirsa, Bapak Ibu wali siswa, orang tua siswa. Jadi salah satu upaya pemerintah Kota Yogyakarta untuk melindungi anak-anak kita dari paparan COVID-19 ini salah satunya adalah dengan melaksanakan vaksin terhadap pelajar, kemudian guru, kemudian tenaga kependidikan, dan juga keluarga siswa, keluarga guru, keluarga tenaga kependidikan. Nah, ini dalam rangka supaya keluarga besar pelajar Kota Yogyakarta ya, termasuk guru, karyawan itu semuanya dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah ini capaian vaksin untuk secara keseluruhan di Kota Jakarta untuk SMP MTS itu sudah 87,68%. Masih ada 12% lebih ya. Nah, ini harapan kami mohon Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu wali siswa untuk